Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Sarumpait dengan NIM A11 2022 14598. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang bertema aplikasi prediksi penyakit yang berjudul prediksi batu ginjal. Di sini saya mengerjakannya secara mandiri. Kemudian yang pertama, latar belakang saya membuat aplikasi ini karena penyakit batu ginjal ini merupakan salah satu gangguan kesehatan yang umum terjadi pada sistem kemih manusia. Kondisi ini ditandai dengan pembentukan endapan keras dari mineral dan garam yang terbentuk dari dalam ginjal. Nah, di era teknologi saat ini, penerapan kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning dalam dunia medis telah membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas diagnosis perawatan. Machine learning ini akan memungkinkan analisis data medis secara efisien dan akurat dan membantu dokter dalam pengambilan keputusan berdasarkan pola yang mungkin sulit dideteksi oleh manusia. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola penting dari medis pasien, memberikan prediksi awal mengenai kemungkinan adanya batu ginjal, membantu dokter dalam memberikan diagnosis yang lebih presisi dan meminimalkan kesalahan manusia. Proyek ini juga diharapkan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi diagnosis batu ginjal, tapi juga menjadi lebih langkah awal dalam integrasi teknologi machine learning dalam sistem pelayanan kesehatan di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan ini adalah dataset yang saya gunakan. Di sini ada data mur, gula, urin dan lain-lain. Dan pada ujung yang bagian klasifikasian itu ada mohon maaf sebelumnya, di sini sebenarnya ada dua, yaitu CKD dan non CKD, cuma masih belum, di sini belum kelihatan, nanti di datasetnya akan kelihatan. Dan untuk CKD adalah nilai yang positif dan non CKD adalah data untuk nilai yang negatif. Kemudian pada halaman pertama yaitu halaman home. Halaman home pada prediksi batu ginjal ini dirancang sebagai pintu masuk utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang tujuan dan manfaat aplikasi. Halaman ini berfungsi untuk memperkenalkan aplikasi kepada pengguna, menjelaskan cara kerja serta teknologi yang digunakan sehingga membangun kepercayaan pengguna terhadap akurasi dan kegunaan aplikasi. Selain itu, halaman ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan antarmuka yang informatif, menarik, dan mudah digunakan. Dengan navigasi yang jelas, halaman home membantu pengguna dengan mudah mengakses fitur utama seperti halaman prediksi dan visualisasi data. Oh iya, pada aplikasi ini saya mempunyai 3 halaman, yaitu yang pertama halaman home, prediksi, dan visualisasi. Kemudian pada halaman kedua merupakan halaman prediksi, yang dimana ini merupakan halaman utama yang dirancang untuk membantu pengguna memasukkan data kesehatan yang relevan guna untuk menentukan seseorang tersebut terkena batu ginjal. Halaman ini dilengkapi dengan formulir input data seperti parameter medis tertentu, misalnya usia, tingkat hidrasi, kadar kalsium, urin, dan lain-lain yang diperlukan oleh model pembelajaran mesin untuk melakukan analisis. Halaman ini setelah data dimasukkan, sistem akan memproses informasi tersebut dan memberikan hasil berupa prediksi apakah pengguna beresiko terkena batu ginjal atau tidak. Prediksi ini disajikan secara jelas dan dilengkapi dengan informasi tambahan yang dapat membantu pengguna memahami hasil analisisnya. Kemudian masih di halaman prediksi, berdasarkan data yang pertama, yang bagian ini, itu orang tersebut relatif aman dari penyakit ginjal. Pengguna itu memasukkan data yang saya bilang tadi, yaitu merupakan CKD, dan hasil ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan Anda berada dalam kategori aman. Kemudian di sebelahnya ada orang yang negatif atau orang tersebut rentan terkena penyakit ginjal, yang dimana si pengguna memasukkan data-data yang datanya itu merupakan bagian dari non CKD tadi. Hasil ini menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi tersebut.
Kemudian pada halaman visualisasi data itu ada dua. Pertama, plot confusion matrix dan plot decision tree. Pertama itu halaman confusion matrix ini di aplikasi ini digunakan untuk menganalisis kinerja model prediksi dalam menentukan apakah seseorang beresiko terkena batu ginjal atau tidak. Dalam konteks aplikasi ini terdapat dua kategori utama, yaitu CK atau chronic kidney disease yang menunjukkan bahwa individu beresiko terkena batu ginjal, atau yang non CKD yang menunjukkan bahwa individu tidak beresiko terkena batu ginjal. Nah, di sini terdiri dari 4 bagian, yaitu true positif atau TP, true negatif atau TN, false positif atau FP, dan false negatif atau FN. Kemudian pada halaman terakhir ada yang namanya halaman visualisasi data, halaman decision tree, yang dimana halaman decision tree ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana model pengambilan keputusan bekerja dalam memprediksi resiko batu ginjal. Decision tree ini juga salah satu metode pembelajaran mesin membagi data menjadi cabang-cabang berdasarkan fitur yang relevan seperti usia, tingkat dehidrasi, atau kadar kalsium. Setiap cabang menunjukkan keputusan lebih lanjut yang diambil berdasarkan nilai dari fitur tersebut hingga akhirnya menghasilkan prediksi apakah seseorang beresiko CK atau tidak beresiko, yaitu atau non CKD. Halaman ini menyajikan visualisasi pohon keputusan yang memudahkan pengguna untuk memahami proses prediksi. Dengan melihat cabang-cabang pada pohon, pengguna dapat melihat faktor-faktor utama yang mempengaruhi prediksi dan bagaimana setiap faktor mempengaruhi keputusan akhir. Di sini saya akan menampilkan aplikasi saya. Sini saya menggunakan web toolsnya sebagai tools Streamline sebagai tools. Nah, ini adalah halaman home tadi. Nah, ini adalah halaman pertama saya tadi yang merupakan halaman home. Di sini saya memberikan interface yang menarik agar pengguna dapat puas dengan dan tertarik untuk membaca atau mengetahui segala hal agar pengguna dapat menghindari penyakit batu ginjal itu. Dan di sini saya memberikan sebuah edukasi, yaitu pentingnya pola makan sehat, olahraga, pikiran positif, air putih, dan tidur yang cukup. Dan lanjut kepada halaman prediksi. Nah, di sini ya merupakan halaman utama kita. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data tersebut. Yang pertama, ini kita akan memasukin yang pertama, yaitu yang non CKD atau yang ini. Nah, di sini nilai 0 itu adalah yang positif dan nilai 1 adalah yang negatif. Ini terprediksi. Nah, setelah data dimasukin, ini merupakan
ini pengguna berarti relatif aman dari penyakit ginjal. Kemudian selanjutnya kita mau coba masukin data yang terkena, orang yang rentan terkena batu ginjal. Oke, itu ya bagian sini pada kolom ini. Di sini datasetnya sudah mulai dari sini. Oke, sekian 80.0 1025. Nah, di sini orang tersebut rentan terkena penyakit ginjal karena memasukkan data-data yang non CKD tadi. Nah, di halaman prediction itu ya seperti orang akan memasukin data yang CKD yang positif atau yang non CKD atau yang negatif. Nah, di sini yang non CKD, orang tersebut rentan terkena penyakit ginjal dengan akurasi 99.5%. Dan di halaman terakhir ada halaman visualisasi prediksi batu ginjal sama halaman plot conversion matrix. Ini tadi saya udah jelasin. Kemudian halaman terakhir itu halaman plot decision tree, dan ini merupakan aplikasi dari project dari aplikasi saya. Jika ada sekian dan terima kasih.